Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yesus karena atas kelimpahan anugerah berkat yang telah kita terima pada hari ini. Terlebih kita bisa datang bersama-sama menuju ke rumah ibadah sinagoge di sini, bisa bertemu satu dengan yang lain dalam keadaan sehat, sejahtera, dan penuh sukacita. Atas nama Majelis Jemaat di Blok Mojo Jejer dan juga warga jemaat mengucapkan Sugeng Rawuh. Selamat datang dumateng Pak Jibril. Pak Fikar Gabriel. Gabriel niku nek cara sederek kita muslim niku malaikat Jibril. Yang akan melayani ibadah pada malam hari ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kita Kamis kemarin, bahwa pada hari ini di samping ibadah kunjungan blok, juga isi ibadah syukur Keleman. Keleman itu bahasa Indonesia ini apa, Bu Jati? Tenggelaman nah. Nggih. Kula nek maca ceritane sejarah unduh-unduh niku Keleman. Kabeh bahasa Indonesia kok iki ditulis Keleman. Keleman iki bahasa Jawa, bahasa Indonesiane apa? Masuk tenggelaman. Nggih. Itu yang perlu kami sampaikan dalam pembukaan ini. Oleh karena itu pelayanan sepenuhnya, ngapunten nggih, niki ora telat seperapat nggih. Sepaprat jam nggih. Mas Ena kalau dibawa sepeda kuatir nanti kena air. Nggih, matur nuwun Pak Sam ingkang nderekaken. Matur nuwun Pak sinten sampun ngampili mobil. Nggih. Monggo Pak Fikar, waktu sepenuhnya pelayanan kami serahkan. Nggih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini kita telah diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama bersukacita, berkumpul kembali di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama beribadah. Terlebih pada hari ini kita juga mengingat salah satu karya kebesaran Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui tanaman yang kita dapat nikmati bersama-sama. Yaitu adalah pada hari ini ada acara nopo syukuran, syukuran Keleman. Itu adalah istilah yang saya juga baru dengar di sini, dan setelah saya melihat latar belakangnya, saya melihat bahwa ini juga patut disyukuri sebab begitu besar karya kebesaran Tuhan melalui alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memulainya memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita pujikan bait yang pertama, ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Rohul Kudus. Kita pujikan bait yang pertama saja, ku berbahagia. Berbahagia
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita sowan di hadirat Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menuntun ibadah kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan semua kegiatan serta aktivitas kita masing-masing dengan sukacita. Terlebih, pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengingat kembali akan karya kebesaran-Nya melalui syukuran keleman, di mana Tuhan sudah memberikan pemeliharaan serta perawatan kepada alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Sebagai wujud nyata kita mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita juga menghayati atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, kita hendaklah memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Dari Kidung Jemaat nomor 64 dengan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran, melihat ciptaanmu yang besar, dan seterusnya. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Terlebih pada sore malam hari ini
di tengah hujan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami diberikan waktu serta kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami, terlebih kami juga bisa kembali beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebentar lagi kami yang hadir di sini akan mendengarkan sabda serta firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang hadir di tengah-tengah hati kami, sehingga apapun yang tersampaikan kepada kami, sabda-Mu ini dapat melekat di dalam hati kami, dapat kami terima di dalam hati kami, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan yang memberikan pencerahan, kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pelihara dan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang berkarya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-118. Dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-14 sampai 21. Mazmur 118 ayat 14 sampai 21 yang demikian bunyinya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Demikian apa yang menjadi bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah ceritakan sedikit, saya ungkapkan sedikit, saya baru tahu istilah keleman ini baru di Mojowarno di sini. Di tempat-tempat vikar yang sebelumnya, dan juga bahkan di tempat-tempat gereja yang dimanapun, saya juga belum pernah mengenal, apalagi mendengar istilah keleman dan juga kebetan yang kemarin sudah dilakukan pada bulan November. Dan ketika saya ada di sini diceritakan tentang background atau latar belakang dari kebetan dan juga keleman, lalu kemudian nanti menuju kepada unduh-unduh, saya melihat bahwa tentunya kita patut juga mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui alam, serta melalui tanaman, makanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Sebagaimana hal yang menjadi unik, terkhususnya di negara Indonesia, itu adalah orang-orang Indonesia itu mempunyai makanan pokok, yaitu adalah nasi, yang kemungkinan itu berbeda dari negara-negara lainnya. Di Jerman, di Eropa, di dunia Barat, di dunia Timur Tengah, nasi bukanlah makanan pokok, melainkan makanan pokok di sana berupa gandum yang diolah kemudian menjadi roti, menjadi pasta, ataupun menjadi yang lain-lain. Oleh karena itu, di negara Indonesia yang melihat bahwa padi itu nasi itu sebagai makanan pokok, itu tentunya mengingatkan kita
atas berkat kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mengingat akan padi serta istilah kelemahan ini, saya juga mengingat akan keluarga saya yang terkhususnya berasal dari Bapak. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Bapak saya itu adalah orang Jawa yang asalnya dari daerah Banyuwangi, yang tinggalnya tepatnya di desa Wonorejo, Asem Bagus. Bapak saya serta Pak Le, Pak D, terlebih Mbah Kung, Mbah Kakung saya itu adalah orang yang sangat sederhana. Dulunya ketika Bapak masih kecil, serta ketika Mbah Kung masih ada di dunia, karena Mbah Kung saya sudah meninggal, Mbah Kung itu adalah seorang petani juga. Seorang petani sekaligus juga peternak, tetapi lebih banyak, lebih sering bertani di sawah. Bapak dan juga Pak Le, Pak D, semuanya itu membantu Mbah Kung di dalam mengurusi sawah, di dalam mengurusi padi-padinya, baik itu ketika menanam padi, menggemburkan tanah atau istilahnya membajak sawah, lalu kemudian mencabut padi-padi, mencabut bukan rumput, padi yang sudah jadi itu apa namanya ya? Bibit. Oh ya, bibit. Biasanya Bapak sama Pak Le sama Pak D itu juga ditugasi oleh Mbah Kung untuk mengambil semua itu dan juga membersihkan rumput-rumputnya. Ketika Mbah Kung, Pak D, Pak Le, lalu kemudian Bapak saya melakukan pekerjaan itu, tentunya itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Terlebih ketika saya pulang ke rumahnya Mbah Kung itu cerita bagaimana perjuangannya dulu untuk bisa menghidupi keluarga dengan bertani. Dan ternyata itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Sawah yang harus dibajak dengan perjuangan yang keras, harus berkotor-kotor, lalu kemudian di tengah terik matahari, lalu kemudian apabila hujan harus beradaptasi dengan lingkungannya. Itu pun juga menanam padi, menunggu padinya tumbuh subur, kemudian jadi bisa dipanen, merupakan waktu yang sangat lama. Perjuangannya Mbah Kung, Bapak dan juga keluarga saya begitu besar. Tetapi semua perjuangan-perjuangan yang dilakukan itu akhirnya membuahkan hasil, di mana hasil itu tidak hanya menghidupi keluarga Bapak dan Mbah Kung, tetapi juga kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Begitu pentingnya padi, begitu pentingnya nasi itu bagi orang-orang Indonesia, sehingga di dalam pemeliharaan padi ini harus diusahakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, perjuangan yang begitu keras, perjuangan yang begitu besar, hendaklah juga dilakukan dengan mengucap syukur. Seperti yang Mazmur beritakan kepada kita semua, untuk tetap berjuang dan tetap mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit, terlebih apabila kita mencapai suatu capaian. Sebagaimana kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari ayat 14 sampai 21, apabila Bapak Ibu melihat entah di HP ataupun juga di Alkitab panjenengan, di situ ada dua bagian. Bagian yang pertama ialah tentang perjuangan. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu dari ayat 19 sampai 21, itu adalah mengucap syukur. Dua bagian yang kelihatannya berbeda, yang satu tentang perjuangan, yang satu tentang bersyukur, tidak bisa terpisahkan. Sebab semuanya saling berkolerasi, semuanya saling berinteraksi serta sambung menyambung. Dari Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud mengingatkan kita semua untuk mengucap syukur serta berjuang di tengah-tengah keadaan yang sulit sekali. Sebagaimana Raja Daud, kehidupan Raja Daud tidak sepenuhnya mulus
ketika ia menjalani pelayanan, ketika ia diutus oleh Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, Daud bukanlah orang yang besar. Daud adalah orang yang sederhana, yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya disepelekan oleh orang-orang pada saat itu. Apabila kita melihat kembali lebih jauh lagi, Daud bukanlah seorang panglima perang. Daud bukanlah orang yang kaya. Daud bukanlah orang yang berpendidikan. Tetapi di tengah-tengah kelemahan serta kesederhanaan Daud itu, Tuhan pakai sehingga menjadi besar, berbuah, serta menjadi berkat bagi semua orang. Daud adalah seorang gembala, seseorang yang muda, seseorang yang tidak terkenal ketampan, kecerdasannya ataupun juga keahliannya di dalam berperang. Tetapi Tuhan menjadikannya sebagai seorang raja atas Israel. Sesuatu bibit yang kecil dapat bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan demikianlah juga padi-padi yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya sederhana, padi yang ditanam di atas tanah, lalu kemudian dapat tumbuh menjadi masyarakat, menjadi makanan pokok se-Indonesia. Dan apabila kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, para petani-petani yang sedang berjuang menanam padi itu tentunya memiliki jasa yang besar kepada negara. Karena siapa lagi orang yang menghasilkan tanaman-tanaman padi kalau tidak para petani? Kita makan, kita dapat menikmati berkat makanan dari Tuhan, tentunya dari petani-petani yang kelihatannya sepele dan sederhana, tetapi membawa dampak yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam memelihara sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, tentunya dibutuhkan perjuangan yang besar, sehingga sesuatu yang kecil itu dapat menjadi dampak yang besar bagi sesama. Sebagaimana Mazmur Daud yang Tuhan sudah berikan kepada kita tentang perjuangan itu, hendaklah kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara dan mengayomi, Tuhanlah yang sudah melindungi, Tuhanlah yang sudah menuntun serta mendampingi kita. Sebagai umat Tuhan, marilah kita terus berserah kepada-Nya serta berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Ketika ada keadaan sulit, marilah kita juga tetap mengucap syukur, sebab di tengah keadaan yang sulit itulah Tuhan memberikan kekuatan. Sebagaimana bakatmu saya, meskipun menanam padi itu sulit, harus mengusir hama, harus mengusir burung-burung yang mengambil bibit-bibit padi itu, lalu kemudian harus menunggu waktu yang sangat lama bersabar, harus berkotor-kotor, kena tanah, kena lumpur untuk membajak sawah di tengah-tengah terik matahari. Tetapi semuanya itu tetap disyukuri, sebab hasilnya juga akan memberikan buah yang sangat luar biasa. Tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada sesama. Berjuang di tengah-tengah kesulitan, mengucap syukur di tengah kesulitan. Berjuang di tengah-tengah keadaan yang sulit bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi Tuhan memampukan kita semua. Apabila Tuhan memampukan Raja Daud, Tuhan juga memampukan kita semua. Karena Tuhan mengasihi Daud sama dengan mengasihi kita semua. Marilah kita terus meneladani berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua dengan terus berjuang serta mengucap syukur. Selamat berproses Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan selamat bersukacita dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan di syukuran kelemahan ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik dan Pengasih, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui alam yang Tuhan sudah wujud nyatakan.
serta melalui teladan yang Tuhan sudah berikan melalui hamba Tuhan Raja Daud, di mana itu mengingatkan kami untuk terus dan tetap berjuang, sehingga sesuatu yang sederhana di mata manusia dapat Tuhan tumbuhkan menjadi sesuatu yang besar. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kami dapat berjuang serta dapat mengucap syukur di segala keadaan. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita mewujudkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393. Dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi dan seterusnya. Kita pujikan bait yang pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami sowan kembali di hadirat Tuhan, mengaturkan ucapan syukur atas perlindungan, pengayoman, serta berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam keseharian kami menjalani segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hingga pada akhirnya pada hari ini Tuhan, kami dipertemukan kembali di gereja Tuhan ini untuk bersama-sama beribadah. Kami bersyukur atas berkat pemberian Tuhan.
di mana pada malam hari ini kami juga diingatkan kembali oleh Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam ucapan syukur kami di syukuran kelemahan ini. Atas berkat yang Tuhan sudah berikan, pemeliharaan, perlindungan serta pengayoman melalui alam yang Tuhan sudah wujud nyatakan. Kami bersyukur semua itu dapat menjadi bahan dasar di dalam kami memperoleh kekuatan serta kesehatan melalui makanan. Kami memohon kiranya Tuhan yang terus melindungi serta mengayomi proses kehidupan kami, sehingga segala aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Kami bersyukur hari ini kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami. Tapi kami juga mengingat Tuhan atas saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada saat ini, mereka yang sedang di dalam halangan ataupun mereka yang sedang di dalam perjuangannya melawan sakit penyakit, seperti saudara kami Bapak Kasandi, Bapak Kastono, Ibu Jemani, Ibu Endah Cahyani, serta anak kami yang terkasih, anak Baren, di mana pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik atas sakit penyakit yang dialaminya. Kiranya Tuhan yang berkenan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, sehingga saudara kami ini dapat memperoleh kekuatan serta kesehatan dari Tuhan, terbebas dari segala sakit penyakitnya. Terlebih mereka dapat menjalani hidupnya kembali dengan keadaan sukacita yang terbebas dari kelemahan fisiknya. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui tanaman padi yang pada saat ini kami rayakan di dalam acara syukuran kelemahan. Kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan sudah berikan melalui perjuangan para petani-petani yang sudah mengeluarkan kerja kerasnya, mengeluarkan keringat serta tenaganya di dalam menghidupi seluruh rakyat Indonesia ini melalui makanan pokok nasi. Kiranya Tuhan yang juga memberikan semangat untuk proses ke depannya, sehingga tanaman yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini dapat tumbuh menjadi tanaman yang berguna, dapat tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan kesehatan serta kekuatan. Kiranya Tuhan yang juga melancarkan proses pemeliharaan serta perawatan tanaman padi ini, kiranya juga terhindar dari segala hama, terhindar dari segala sakit penyakit, juga terhindar dari segala halangan-halangan yang ada, sehingga tanaman kami ini dapat bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, serta pada akhirnya kami dapat merayakan berkat yang Tuhan sudah berikan melalui panen serta juga melalui unduh-unduh. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan melalui gereja Tuhan ini. GKJW Jemaat Mojowarno, terkhusus juga di Blok Mojo Jejer ini. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap pelayanan yang dilakukannya, setiap orang yang ada di dalam gereja Tuhan ini, seperti Bapak Pendeta Mulyo Jayadi, beserta juga dengan para penatua dan diaken, para guru Injil, vikar, dan seluruh warga Pasamuan. Kiranya Tuhan sendirilah yang mengayomi serta menuntun serta melindungi kami. Kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pelihara, dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu banyak ya Tuhan ungkapan syukur kami serta juga permohonan kami. Tetapi kami percaya Tuhan sendirilah yang mengerti serta mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan doa dan hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memohon serta menerima berkat dari Tuhan, marilah kita kembali memuji dari Kidung Jemaat nomor 426. Dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita.
pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih yang damai, yang menetap, dan seterusnya. Kita pujikan bait yang pertama saja, kita harus membawa berita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya tercurah kepada kita semua pada saat ini, hari ini, dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Nuwun, ibadah telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama melalui firman Bapak Mas Fikar Gabriel. Oleh karena itu atas nama warga Jemaat di Provinsi Jogja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mudah-mudahan Tuhan sudah selalu memberkati. Yang intinya dalam firman tadi, mari kita bersama-sama meneladani Daud yang bersyukur dengan cara mengandalkan peran serta Allah, peran serta Tuhan di dalam setiap kehidupan dan kegiatan kita, termasuk Bapak, Ibu Tani, dan juga yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Fikar yang telah menyampaikan pengumuman, dan untuk pengumuman akan kami sampaikan nanti setelah selesai untuk persembahan. Bapak Ibu, saya memegang mic ini tidak menyanyi ya. Ya karena hari ini adalah kita mengucap syukur karena acara firman. Oleh sebab itu agar acaranya bisa agak lunas, mari bersama-sama kita menyaksikan ucapan syukur ini dengan menyerahkan salah satu kotak secara simbolis. Monggo ke aturan Pak Fikar Majen, Pak Fikar Mandiri aturaken datang Pak Fikar. Kepada Mas Fikar Gabriel, kami warga jemaat di Bulan Jajar pada hari ini sungguh bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaannya yang pada malam hari ini wujud syukur seperti yang ada di depan kita. Oleh karena itu secara simbolis wujud syukur kami berupa makanan ini kami akan menyerahkan kepada Mas Fikar Gabriel. Tolong diberikan dengan ungkapan syukur. Tenang lagi nih hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang.